Ya pemirsa, bayang-bayang badai PHK bukan hanya menghantui industri furnitur, industri alas kaki dan sepatu juga jadi sasaran empuk hantu PHK. Lantas seperti apa kondisinya? Benarkah sampai ada aksi jual pabrik akibat lesunya manufaktur dalam negeri? Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam liputan Serba-Serbi Manufaktur RI bersama Dina Guning dan juga jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila. Lagi dan lagi, industri padat karya termasuk alas kaki masih dihantam badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perlambatan ekonomi global serta perang Rusia-Ukraina masih menjadi dalang dari melemahnya kinerja ekspor di industri alas kaki. Produsen sepatu raksasa merek dunia yang berlokasi di Serang, Banten, menawarkan pengunduran diri kepada karyawannya sedikitnya kepada 1.600 pekerja, di mana perusahaan yang berorientasi ekspor ini tengah kehabisan nafas imbas adanya perekonomian global yang belum stabil. Kondisi sesaknya perusahaan ini menyisakan rasa sedih. Pasalnya, perusahaan sudah melakukan berbagai upaya pertahanan, seperti menutup proses rekrutmen, penghapusan lembur, pengurangan jam kerja, hingga program cuti khusus. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum menjadi solusi. Demi mempertahankan keberlangsungan perusahaan tersebut, akhirnya perusahaan menawari pengunduran diri secara sukarela kepada karyawannya. Dan perusahaan akan memberikan hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Ya, menanggapi isu yang berkembang terkait pengunduran diri sukarela ya Mbak, itu benar, kita ada pengunduran diri secara sukarela dengan kuota 1.600. Kalau kenapa kita melakukan itu, yang pasti kita nggak serta-merta tiba-tiba hari ini langsung melakukan program itu. Pasti kita udah melakukan kayak semacam program-program yang tidak inginlah terjadinya pengunduran diri ini, seperti kayak pengurangan jam kerja, terus juga pengambilan cuti khusus, terus juga kita tidak ada rekrutmen lagi, stop lembur kayak gitu-gitu udah kita lakuin semua selama 3 bulan terakhir. Tapi pas kita melihat dari kuartal 1 ini tetap kita nggak bisa menolong lah ya. Jadi satu-satunya yang harus diambil ini adalah ya pengunduran diri secara sukarela. Kejadian hubungan pemutusan kerja ini bukanlah satu-satunya dalam waktu 2022 sampai 2023. Pasalnya tercatat sebanyak 100 lebih perusahaan khususnya di Jawa Barat sudah melakukan PHK sejak November 2022. Lantas, bagaimana solusi pemerintah dalam menanggapi hal tersebut? Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyatakan bahwa ada 3 jenis industri yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada tahun 2023. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan permintaan yang signifikan dari pasar industri tersebut. Ketiga industri tersebut adalah industri tekstil, alas kaki, dan furniture. 3 industri tersebut sebenarnya sudah melakukan PHK sejak tahun 2022. Apabila merujuk pada data BPJS, di mana terdapat 900.000 lebih karyawan yang terkena PHK. Sayangnya, ancaman gelombang PHK diperkirakan semakin tinggi di tahun 2023, dikarenakan permintaan sejumlah barang ekspor semakin turun. Kalau kita bicara angka pengangguran, kita bukan mendramatisasi, tapi kalau kita pakai data BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan jaminan hari tua mereka sampai dengan November tahun yang lalu, 2022, karena alasan PHK, itu sudah 919.000 orang lebih. Tetapi kalau ditambah dengan alasan yang mengundurkan diri, itu 1,6 juta sekian. Artinya yang mengundurkan diri ini juga ya bisa juga PHK juga. Tapi seringkali kan karena ada ditawari paket, mengundurkan diri dan lain-lain. Menurunnya kinerja ekspor di industri padat karya memang tidak terlepas dari gejolak ekonomi global, terutama yang berorientasi kepada ekspor. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah tengah mengkaji ketentuan fleksibilitas jam kerja untuk industri padat karya yang terdampak. Mengingat baru-baru ini para asosiasi pekerja industri padat karya meminta pengkajian flexible working hour atau fleksibilitas jam kerja yang penting bagi perusahaan padat karya agar bisa menerapkan prinsip no work no pay untuk mencegah PHK.
Di masa-masa sulit seperti saat ini, ditambah ancaman resesi global pada tahun 2023, diharapkan pemerintah dan para pelaku usaha bisa berkolaborasi untuk mencari jalan keluar dari rentetan kejadian akibat perang Rusia dan Ukraina ini. Dari Serang, Banten, Serliana Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.